Selamat malam, perkenalkan nama saya Yohan Umbo dari Prodi Farmasi Universitas Trinita Manado. Di sini saya akan membahas tentang pengertian obat dan penggolongan obat. Kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu pengertian obat. Pengertian obat terbagi menjadi dua, yaitu obat secara umum dan obat secara khusus. Yang pertama, obat secara umum. Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun bagian luar, guna mencegah, meringankan maupun menyembuhkan penyakit. Menurut undang-undang, yang dimaksud dengan obat adalah suatu bahan atau campuran bahan yang dimaksud untuk digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit. Kita masuk dalam pembahasan kedua, itu pengertian obat secara khusus. Yang pertama yaitu obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campur dalam bentuk serbuk, tabel, pil, kapsul, suppositoria, cairan, salep atau bentuk lainnya yang mempunyai teknis sesuai dengan VI atau buku resmi lain yang ditetapkan pemerintah. Kedua, obat paten, yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksikannya. Ketiga, obat baru, yaitu obat yang terdiri atas atau berisi zat yang berkhasiat ataupun tidak berkhasiat, misalnya lapisan, pengisi, pelarut, pembantu atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiatnya dan kegunaannya. Keempat, obat asli, yaitu obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alami Indonesia, teroleh secara sederhana atau dasar pengalaman, dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Kelima, yaitu obat tradisional, yaitu obat yang didapat dari bahan alam, yaitu mineral, tumbuhan atau hewan, teroleh secara sederhana atau dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Keenam, obat esensial, yaitu obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam daftar obat esensial atau DOEN yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Ketujuh, yaitu obat generik, yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam VI untuk zat berkhasiat yang dikandungannya. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu penggolongan obat. Terdiri dari beberapa macam, yaitu pertama menurut kegunaan obat, yaitu untuk penyembuhan, untuk mencegah, untuk diagnosis. Dan kedua yaitu menurut cara penggunaan obat. Yang ketiga menurut cara kerjanya. Keempat menurut undang-undang. Dan kelima yaitu menurut sumber obat. Di sini penjelasannya, obat yang digunakan dapat bersumber dari satu, tumbuhan flora nabati, misalnya digitalis, kina, minyak jarak. Dan kedua, hewan fauna hayati, misalnya minyak ikan, adepts, lanae, cera. Yang ketiga, mineral pertambangan, misalnya iot, kali, garam, dapur, parafin, vaselin. Yaitu keempat, sintesis, tiruan atau buatan, misalnya kamfer sintetis, vitamin C. Terakhir yaitu mikroba atau fungsi atau jamur, misalnya antibiotik, penicillin. Sumber-sumber ini masih harus diolah menjadi sediaan kimia dan sediaan galenis supaya lebih sederhana dan lebih mudah dalam pemakaian penyimpanan. Dan keenam yaitu menurut bentuk sediaan obat, bentuk sediaan farmasi seperti bentuk padat, bentuk setengah padat, bentuk cair, dan bentuk gas. Terakhir yaitu 7, menurut proses fisiologis dan biokimia dalam tubuh, yaitu pertama, obat farmakodinamis yang bekerja terhadap tuan rumah dengan jalan mempercepat atau memperlambat dengan proses fisiologis atau fungsi biokimia dalam tubuh, misalnya hormon, diuretik, hipnotik, dan obat otonom. Kedua, obat kemoterapeutik dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh tuan rumah.
Hendaknya obat ini memiliki kegiatan farmakonomika yang sekecil-kecilnya terhadap organisme tuan rumah dan berkhasiat untuk melawan sebanyak mungkin parasit. Contohnya, cacing, protozoa, dan mikroorganisme seperti bakteri dan virus. Obat-obat neoplasma, onkolatika, sistostatika, dan obat kanker juga dianggap termasuk golongan ini. Terakhir yaitu obat diagnostik, yaitu obat pembantu untuk melakukan diagnosis pengalaman atau penyakit, misalnya dari saluran lambung usus, barium sulfat, dan saluran empedu, natrium iopanoat, dan asam iod organik lainnya. Sekian dari materi ini, terima kasih.